3, kita lanjutin untuk part 2-nya, yaitu menggambar grafik dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik dari pertidaksamaan kuadrat ini sendiri, itu sebetulnya sudah ada di halaman 46 sampai 47 LKS wajibnya. Cuman di sini Umi mau menjelaskan lebih ini, semoga menjadi lebih mudah gitu dibanding penjelasan di LKS-nya. Tapi kalau mau baca yang di LKS juga boleh, itu ada di halaman 47. Nah, sekarang yang pertama Anda harus tahu dulu pertidaksamaan kuadrat itu bentuknya seperti apa gitu. Nah, bentuknya itu kan ada Y besar sama dengan PX kuadrat tambah QX ditambah R. Nah, di sini ada yang tandanya besar dari aja, ada yang tandanya kecil dari, ada yang tandanya kecil dari sama dengan. Berarti kan ada 4 tanda. Yang pasti bentuknya itu adalah Y besar dari sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, kuadrat dinamakan pertidaksamaan kuadrat karena di sini ada yang berpangkat 2. Oke. Nah, misalkan kita ambil contoh nih. Kita ambil contohnya itu adalah Y besar sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, ini kita disuruh untuk membuat grafik dari ini. Y besar sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Gimana cara membuat grafiknya? Jadi kalau dari bentuk umum tadi, kita tahu bahwa nilai P-nya di sini 1, nilai Q-nya di sini juga 1, nilai R-nya sama dengan min 6 gitu. Oke. Sekarang kita coba latihan membuat Y besar dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kita buat grafiknya. Oke, berarti yang pertama yang harus kita cari itu adalah sama. Kita harus cari titik potongnya dulu. Nanti baru dari titik-titik itu kita hubungkan, terbentuklah grafiknya gitu. Nah, di sini sama dengan yang linear. Berarti kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Kita buat ya, Y sama dengan, ini rubah ke sama dengan ya, X kuadrat tambah X kurang 6. Y-nya masukin 0. Berarti X kuadrat tambah X kurang 6. Oke, sama dengan 0. Terus setelah itu kita apakan? Setelah itu kita cari faktornya, nak. Berarti ini bisa membuat jadi X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kalau terbiasa buatnya gini, boleh. Nah, ingat cara memfaktorkan. Oke, cara yang pertama kita buat kurungnya 2 dulu. X kuadrat kita pecah jadi X dengan X. Terus 6 kita pecah jadi, boleh 1 6, boleh 2 3. Cuman di sini kan dia mau yang di tengah ini 1, otomatis kita ambil yang jaraknya 1 atau selisih yang 1, berarti 2 sama 3. Nah, dia min 6, berarti tandanya harus beda. Perhatikan yang di tengah X itu kan positif, berarti angka yang lebih besar antara 2 dan 3, letakkan positif yang lebih besar, berarti 3-nya itu letak di sini, positifnya di 3. Oke, positifnya di 3, negatifnya di 2. Nah, inilah dia faktornya. Berarti dari sini kita dapat X kurang 2 sama dengan 0. Nemu X-nya sama dengan 2. Sini X tambah 3 sama dengan 0, dapat X-nya min 3. Nah, setelah dapat, barulah kita ambil koordinatnya. Berarti tadi kan Y-nya 0, berarti di sini koordinatnya itu ada 2. Ada 2,0 X, Y-nya. Berarti dari yang di sini ini ada 2,0, ada min 3. Min 3,0. Oke, ini yang pertama ya.
titik potong terhadap sumbu X, kita nemu koordinatnya ada 2,0 dan min 3,0. Oke, silakan diingat ya. Oke, sekarang kita lanjutin untuk yang titik potong terhadap sumbu Y, berarti nilai X nya yang sama dengan 0. Kita masukin Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Masukin Y nya 0, berarti 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 6. Y sama dengan 0 tambah 0 kurang 6 jadinya min 6. Nah, berarti koordinatnya dari sini ada ini ya, X, Y nya berarti 0, min 6. Udah nemu 3. Nah, sekarang kita cari satu lagi, yaitu titik puncaknya. Kita perhatikan yang dua tadi ada 2,0 dan min 3,0. Nah, ini kan sama-sama dari titik potong terhadap sumbu X. Nah, sekarang untuk titik puncaknya itu nanti kan bentuk grafiknya gini, misalkan nih. Ada grafiknya gini misalkan. Nah, di sini kan ada titik puncaknya gitu. Kita udah nemu nih nilai titik potong terhadap sumbu X-nya ini. 1, 2. Nah, setelah itu kita butuh titik puncak. Nah, titik puncak ini jaraknya itu pasti selalu di tengah antara ini dan ini gitu. Dua buah titik potong terhadap sumbu X tadi. Berarti dia di tengah. Otomatis untuk mencari titik puncak bisa langsung kita ambil dari konsep ini aja gitu, nggak usah dirumusin. Karena kan nanti kalau misalnya rumus nanda lupa jadinya bingung, jadi harus paham konsepnya ya. Umi ulangi lagi. Oke, untuk mencari titik puncak atau bisa disimbolkan dengan XP, YP. Nah, berarti untuk mencari XP nya bisa kita tentuin dari sini, dua ini yang sumbu X, titik potong terhadap sumbu X. Oke, berarti di sini nanti kan grafiknya gini, misalkan gini. Nah, kita udah nemu nih. Yang pertama ini titik potong terhadap sumbu X, yang kedua ini. Nah, yang ketiga itu kan titik puncak ini. Ini kan titik puncak nih, titik minimumnya. Nah, berarti kan ini jaraknya itu selalu di tengah antara dua buah nilai ini yang tadi, kiri dan kanan ini. Otomatis bisa langsung kita cari. Caranya itu berarti kita ambil yang tadi kan ada nih, ada 2 sama min 3 untuk XP nya, berarti kita cari rata-ratanya, tengah-tengahnya kayak gitu, atau berarti 2 ditambah min 3 dibagi 2. Jadinya berapa nih? 2 plus kali min 3 per 2, jadinya min 1/2. Min 1/2 ini untuk XP nya. Sekarang kita cari YP nya lagi. Jadi untuk menentukan YP nya kita masukin nilai XP tadi ke sini. Nah, itu kan kita punya Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, masukin X nya itu nilai XP yang tadi, min setengah. Berarti min setengah dikuadratin ditambah min setengah dikurang 6. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Karena sempit berarti Umi pindahin ya. Oke, kita lanjutin ke sini ya. Berarti Y nya sama dengan min setengah dikuadratin min 1 kali min 1, 1 per 2 dikuadratin 4. Atas bawah dikuadratin ya nak, plus kali min setengah kurang 6. Nah, jadi caranya berarti kita samain penyebut, ada 4. Ini 4 bagi ini 4 dibagi berarti 4 ini dibagi 4 ini 1 dikali 1, berarti hasilnya 1. Oke, dikurang 4 ini dibagi 2 kali 1, hasilnya 2. Dikurang, ini kan 6/1 nih, 4 dibagi 1, 4 kali 6, 24, kurang 20.
4. Jadi hasilnya dapatnya berapa tuh? 1 kurang 2 itu min 1 kurang 24. Min 25 per 4. Nah inilah XP, YP nya yaitu min setengah, min 25 per 4. Berarti sekarang kita punya 4 titik koordinat yang mau kita masukin. Oke. Yang pertama itu ada 2,0, min 3,0, terus ada 0,6 dan ada min setengah XP, YP. Min setengah, min 25 per 4. Sekarang kita masukin ke koordinat kartesius. Oke, sekarang kita masuk ke koordinat kartesius. Nah, di sini udah ada sumbu X sama sumbu Y. Tadi kita kan punya titik 2,0, min 3,0. Nih, yang titik patung terhadap sumbu X. Yang kedua, titik patung terhadap sumbu Y 0,6. Yang ketiga, titik puncaknya XP, YP nya min setengah, min 25 per 4. Nah, keempat titik ini yang mau kita masukin ke dalam koordinat kartesius. Oke, lanjut. Berarti 2,0 ini dia. X nya 2, Y nya 0. Min 3,0 berarti ini dia min 3. Jaraknya harus sama ya nak, kan 2, berarti di sini nanti min 2. Oh, berarti ke sini satu lagi min 3. Kalau di sini dia min 1 gitu. Jadi jaraknya harus sama semua. Oke, biar nampak jadi ini tuliskan yang penting aja. Ada 2,0, min 3,0, ada 0, min 6. 0, min 6. Oke, sorry. Ini min 6 nih harusnya. Oke, min 6 bentar. Oke, di sini min 6 ya. Nah, min 6, 0, min 6 berarti nya min 6, ini dia. Terus titik puncak itu min setengah. Kalau ini dia kan tadi min 1 baru, berarti min setengah di sini dia. Min setengah. Oke. Ini dia. Koma min 25 per 4. Coba pikirin. 25 per 4 berarti kalau kita bagi itu 6, sekian, berarti 6 seperempat atau 6,25. Nah, jadi saran min 6 seperempat aja dibikin, berarti min 6 terus ada lagi seperempat. Nah, min 6, sekian berarti antara min 6 dengan min 7. Nah, ini kan min 7 nih di bawah. Nah, seperempat, sisanya kan min 6 1/4 ya. Berarti ini yang daerah ini kita bagi jadi 4. Berarti pertama langkahnya bagi 2 dulu. Setelah itu baru yang 2 di atas, yang 1 di atas bagi 2 lagi. Berarti itulah dia seperempatnya gitu. Ini seperempat, ini 2/4, nanti di sini ada satu lagi, ini 3/4. Nah, yang pas hitam ini baru dia 4/4 atau 1, jadinya min 7 gitu. Paham nggak? Kira-kira. Berarti kita ambil yang di sini ya. Nah, inilah dia. Nah, kita apain sama min setengah? Nah, ini. Nah, inilah dia titiknya. Oke, ini ya. Nampak nggak? Umi rubah warna semuanya. Umi rubah semua jadi warna biru ya. Ini yang pertama tadi 2,0, min 3,0, 0, min 6 yang di sini. Terus yang terakhir itu min setengah. Ini yang putus-putus merah sampai min 25/4 atau min 6 seperempat. Nah, inilah dia titik puncaknya. Nah, kita hubungkanlah garis-garis ini. Nah, hubungkan ini ke sini, ini ke titik puncak. Nah, dari titik puncak mainnya. Oke, sorry, kita ulang. Dari titik puncak ya. Ini ke sini, lanjut ke sini, sini ke sini. Nah, inilah dia grafiknya gitu. Nah, udah terbentuk grafiknya, kita uji daerahnya itu yang jadi penyelesaian yang di dalam grafik atau yang di luar grafik gitu. Paham? Ini dia pakai panah nih, karena dia terus berkelanjutan. Kita uji ya. Nah, kita uji berarti ambil misalnya 0,0 di sini lagi-lagi biar mudah, yang di dalam berarti masukin ke sini, ganti X dengan Y-nya 0. Berarti kan ada 0 besar sama dengan 0 kuadrat ditambah 0, min 6. Nah, 0 benar nggak lebih besar dari min 6? Benar ya. Nah, berarti daerah penyelesaiannya itu yang di dalam. Nah, inilah dia penyelesaiannya.
yang di dalam gitu. Nanti diarsir itu yang di dalam. Oke, sampai di sini kira-kira bisa difahami nak? Kalau misalnya memang bisa difahami, silakan nanti dicoba ya soal latihannya. Nanti Umi share soalnya itu yang mana. Oke. Oke, untuk soal latihannya silakan dikerjakan yang ini anak. Buat grafiknya aja. Y besar dari sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 12. Oke, selamat mengerjakan. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.